Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Bu. Waalaikumsalam, sore Bu. Baik, kita lanjutkan materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita bicara tentang membaca. Ya, jadi kan keterampilan membaca itu ada dua, keterampilan reseptif dan produktif. Kalau yang membaca kemarin adalah kemampuan reseptif yang menerima informasi. Nah, sekarang kita pelajari kemampuan yang produktif, yaitu berbicara ya. Karena berbicara itu menciptakan atau memproduksi informasi. Sudah ada tampilan layarnya? Sudah ada, Bu. Sudah. Berubah, berganti? Iya, berganti Bu. Ya. Materi hari ini adalah berbicara. Berbicara yang dimaksud adalah berbicara dalam forum ilmiah. Jadi tujuan perkuliahannya mahasiswa mampu berbicara dalam forum ilmiah. Kita mulai seperti biasa dari definisi atau pengertian. Berbicara merupakan kegiatan menyampaikan informasi melalui media lisan. Keterampilan berbicara wajib dikuasai oleh pelajar dan mahasiswa. Maksudnya gini, tadi ya, saat kita ingin memberikan informasi, saat kita ingin memproduksi informasi, maka bentuknya itu biasanya ada dua. Ya, ada dalam bentuk lisan dan tulisan. Yang tulisan minggu depan ya, minggu ini yang bentuknya adalah lisan. Mengapa mahasiswa wajib menguasai berbicara? Karena memang pada akhirnya ya, walaupun tugas akhirnya menulis, tapi pasti ada berbicaranya melalui apa? Presentasi ya. Berbicara merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media bahasa. Isinya ya, berbicara merupakan proses penuangan gagasan, pikiran, perasaan yang menjadi wujud ujaran. Ujaran atau ucapan itu sama ya. Berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi karena di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari satu sumber ke sumber yang lain. Ya, jadi pembicaranya namanya komunikator, pendengarnya namanya komunikan. Alatnya namanya komunikasi gitu ya. Komunikator adalah seseorang yang memiliki pesan dan pesan yang disampaikan kepada komunikan atau kepada pendengarnya itu lebih dahulu diubah ke dalam simbol yang dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi saat kita berbicara, saat kita menjadi komunikator, kita akan memikirkan kira-kira pendengarnya mengertinya apa nih, bahasa apa, simbol apa yang bisa dipahami oleh komunikannya, oleh pendengarnya. Kalau komunikannya anak SD, ya maka simbol-simbol yang kita ucapkan itu disesuaikan. Kalau komunikannya warga negara asing, berarti kita siapkan lagi simbol yang harus kita gunakan nih. Kita ucapkan pakai bahasa apa ya? Kalau pakai bahasa Indonesia mengerti atau tidak? Kalau tidak, berarti harus pakai bahasa internasional nih. Minimal ya bahasa Inggris. Kalau bisa mengerti bahasanya misalnya Jepang, Korea, Cina, lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak bisa, aduh kira-kira bagaimana ya? Pakai bahasa isyarat paling ujung-ujungnya ya. Tapi biasanya seorang komunikator itu harus memikirkan kira-kira komunikannya mengerti atau tidak. Nah, batasan berbicara, jadi seperti membaca kemarin, berbicara juga ada batasan-batasannya ya, ada pengertian-pengertian yang lain. Yang pertama, berbicara merupakan ekspresi diri. Jadi saat kita berbicara, kita mengekspresikan diri marah, senang, sedih, bahagia, kecewa, itu bisa diungkapkan dengan berbicara. Yang kedua, berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Kenapa dua tuh ya, mental dan motorik gerakan. Karena dari yang ada di dalam kepala kita ungkapkan. Jadi ada dua, mental motorik.
Berbicara merupakan proses simbolik. Tadi simbol apa? Simbol-simbol bunyi ujaran, ucapan kita ya. Kan ada proses. Berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Iya, saat kita berbicara kan ada tempatnya. Ada waktunya. Waktunya 16.20 lewat sedikit. Ruangnya di ruangan masing-masing, melalui ruang Zoom ya. Dan yang terakhir, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Sekali lagi, keterampilan berbahasa 2, reseptif dan produktif. Untuk berbicara, produktif. Tujuan utama, tujuan berbicara. Tujuannya, kalau kita mau berbicara itu apa sih tujuan utamanya? Jelas adalah menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi atau menginformasikan gagasan kepada orang lain. Kita punya ide apa? Kita punya gagasan apa? Itu kita ungkapkan kepada orang lain. Melalui berbicara. Nah, tujuan lainnya ada 4. Yang pertama, tujuan sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia perlu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Maka tujuan yang pertama adalah tujuan sosial karena bermaksud untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, tujuan ekspresif. Tadi, tujuan ekspresif artinya saat kita berbicara, kita mengekspresikan segala macam perasaan, itu bisa melalui berbicara. Tujuan ritual, kebiasaan yang berlaku, kebiasaan kita apa nih? Berdoa, ya, ceramah, khotbah, kebiasaan adat kita bisa gunakan alatnya melalui berbicara. Nah, tujuan instrumental ya berbicara kita gunakan sebagai alat apa ya, semuanya bisa tuh. Alat ekspresi diri, alat berinteraksi, berkomunikasi, dan alat untuk kebutuhan budaya, adat, istiadat, dan agama ya. Selain itu, selain yang tadi ya, tujuan berbicara juga bisa kita titik beratkan pada efek pembicaraan. Jadi nih saat kita bicara, kita memikirkan nih kira-kira nih setelah saya bicara ini, saya mau komunikannya dapat apa? Saya mau komunikannya akan melakukan apa? Nah, berarti ini kita lihat dari efek pembicaraan. Ya, yang pertama, berbicara untuk meyakinkan pendengar. Pasti pernah saat kita berbicara tujuannya untuk meyakinkan pendengarnya supaya orangnya setuju dengan apa yang kita katakan, supaya komunikannya itu tidak menolak apa yang kita katakan. Jadi meyakinkan pendengarnya. Yang kedua, lebih dalam lagi. Kalau tadi hanya ingin meyakinkan, ingin disetujui, kalau ini ingin mempengaruhi pendengarnya. Ya. Yang tadinya menolak jadi setuju, yang tadinya tidak mau memilih jadi memilih gitu ya. Misalnya kampanye. Itu kan tujuannya kampanye apa sih? Bukan mau nonton dangdut tapi mau dipilih itu. Ya, jadi ingin dipilih, ingin dicoblos supaya jadi wakil rakyat. Nah, ini berbicaranya dengan tujuan mempengaruhi pendengar. Yang ketiga, berbicara dengan tujuan memperluas wawasan pendengar. Ini juga banyak berita, perkuliahan, pembelajaran, itu tujuannya adalah memperluas wawasan pendengar. Jadi mendapatkan ilmu, informasi, dan wawasan itu adalah tujuan yang ketiga. Yang keempat, efek yang diharapkan adalah komunikannya mendapatkan gambaran tentang suatu objek. Gambaran tentang apa nih? Tentang semua objek. Bisa orang, bisa tempat, bisa peristiwa, bisa suasana. Itu digambarkan secara rinci, makanya nanti komunikannya jadi seolah-olah bisa melihat sendiri apa yang digambarkan. Film, bisa kan menggambarkan
ceritanya gitu ya. Berikutnya faktor penunjang kegiatan berbicara. Jadi faktor penunjang kegiatan berbicara ada dua. Ada kebahasaan atau linguistik, bahasa itu linguistik, dan faktor non-kebahasaan atau non-linguistik. Kebahasaan dan non-kebahasaan atau linguistik dan non-linguistik. Yang termasuk dalam faktor kebahasaan atau linguistik apa saja? Yang pertama, ketepatan ucapan. Jadi saat berbicara, ucapannya harus tepat. Kata-katanya harus jelas, tidak boleh ada yang tertelan-telan gitu ya. Kadang-kadang kalau bicaranya kecepatan, tanpa sadar gitu ya, ada beberapa suku kata atau kata-kata yang agak hilang atau tipis begitu ya. Nah, artinya ketepatan ucapan itu penting, jadi masuk ke dalam faktor kebahasaan yang pertama. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, intonasi, atau durasi yang sesuai. Kenapa harus sesuai? Mengapa harus tepat? Karena biasanya komunikan akan salah. Ya, salah paham, salah mengerti kalau penempatan nadanya salah. Harusnya biasa saja tapi diucapkan dengan nada tinggi. Intonasinya tinggi. Jedanya tidak jelas ya. Jadi nanti komunikannya akan salah informasi. Jadi ini juga masuk ke dalam faktor kebahasaan berbicara. Ketiga dan keempat, pilihan kata dan ketepatan penggunaan kalimat serta bahasa, tata bahasanya. Pilihan kata atau diksi kita sudah pelajari. Kata baku, tidak baku, variasi bahasa, kesantunan berbahasa, kalimat efektif, itu semuanya digunakan ya. Jadi pilihan kata itu harus tepat sesuai dengan yang nomor 5 sasaran pembicaraannya. Mau bicara sama anak SD, SMP, SMA, kuliah ya, atau profesi yang berbeda, pilihan katanya harus disesuaikan agar nanti maksud yang diinginkan tercapai. Kalimatnya, oh kata-katanya sudah betul, tapi kalimatnya tidak efektif, terlalu panjangkah, ya, atau tadi macam-macam ya, tata bahasanya salah. Jadi jangan menganggap tata bahasa itu hanya ada di tulisan, tapi di ucapan juga harus tepat begitu ya. Kalau diputar-putar ya nanti komunikannya juga salah tangkap. Ya, jadi harus disesuaikan dengan sasaran pembicaraan. Nomor 1 sampai 5 ini faktor kebahasaan. Nah, berikutnya faktor non kebahasaan atau linguistik itu ada 8. Yang pertama, sikap wajar, tenang dan tidak kaku. Kita kan sedang berbicara dalam forum ilmiah ya. Kalau dalam forum ilmiah pada umumnya pendengarnya banyak nih, tidak hanya 1-2 orang saja. Ya. Banyak ya, mungkin termasuk saya kadang-kadang nih kalau berbicara di depan umum, kadang-kadang semuanya saya yakin kalau berbicara di depan umum awalnya itu pasti gugup. Ya, tidak tenang. Kadang-kadang gerakannya jadi kaku, sikapnya jadi berlebihan atau tidak wajar. Ya. Boleh. Kalau baru sekali 2 kali. Ya, ini berkaitan dengan jam terbang. Sekali 2 kali masih gugup, masih kaku gerakannya, tapi kalau sudah berkali-kali makanya jangan jangan takut gitu ya, jangan aduh nggak bisa nih soalnya
malu, gugup, dan sebagainya. Jadi akhirnya tidak pernah berbicara di depan umum. Nah, karena gugup, jadi tidak pernah berbicara di depan umum. Ya kalau misalnya gugup-gugup terus, kapan bisanya gitu ya? Sekali dua kali tidak masalah, wajar gitu. 1-2 menit awal juga gugup, itu juga wajar. Ya. Tapi seterusnya pasti saat sudah melihat pesertanya, lama-kelamaan sikap kita akan lebih tenang. Yang kedua, pandangan harus diarahkan ke lawan bicara. Lawan bicaranya di depan, ya pandangan mata kita ke depan. Kalau misalnya, Bu, enggak, saya nggak bisa, Bu, bukan muhrim. Banyak ya, pesertanya banyak nih. Kalau pesertanya di depan kita, ya jangan ke samping pandangan mata kita, gitu. Ya, lihatlah ke depan. Kalau misalnya merasa bukan muhrim, ya pilih yang laki-laki, sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, atau lihat saja jidatnya atau kepalanya, ubun-ubunnya gitu, yang pasti pandangan kita ke arah lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai orang lain. Kalau kita jadi pembicara, nanti kan ada tanya jawab nih, ya pesertanya bertanya, hargailah pertanyaannya, jawablah dengan baik gitu ya, jangan ada pikiran, aduh kayak begini aja ditanyain ya, yang mudah buat kita belum tentu mudah untuk orang lain, oleh karena itu kita harus menghargai pendapat orang lain, pertanyaan orang lainnya. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Ada orang yang kalau berbicara tuh tangannya gerak terus, sama termasuk saya. Tapi bukan berarti setiap kata itu bergerak. Ya, gerakan tangan ini perlu kalau tujuannya membantu, bukan mengganggu. Kan repot ya. Kita jadi fokusnya sama tangan ke sana ke sini. Ya, harus tepat. Ekspresi wajahnya juga. Ya kalau pidato walaupun tujuannya ingin menggugah semangat, ya tidak perlu terlalu berapi-api sampai wajahnya tegang begitu ya. Nanti malah bukannya merasa diajak, malah merasa diancam gitu. Kenyaringan suara ini juga harus disesuaikan. Pakai mic atau tidak? Kalau pakai mic, biasanya bicaranya keras ya berarti kalau pakai mic suaranya volumenya agak dikecilkan begitu ya, kecuali memang situasinya nih misalnya mic-nya mati-mati akhirnya tidak dipakai, maka suara kita harus dikencangkan. Juga jangan terlalu lembut ya. Terlalu lembut nanti tidak terdengar ya. Terlalu lirih gitu suaranya sampai pusing yang mendengarkannya nih, aduh ngomong apa gitu ya. Kelancaran ini penting, biasanya kalau kita mau lancar kita harus yang ke-8, penguasaan topik. Yang namanya pembicara seharusnya lebih pandai daripada pesertanya, walaupun tidak semua seperti itu ya, tapi pada kasus itu gitu ya, pada saat itu pembicara di depan itu harus lebih pandai daripada pesertanya. Bagaimana caranya? Dengan menguasai topik yang dibicarakan, maka nanti akan lancar. Ya, yang ketujuh, relevansi penalaran artinya nyambung, relevan, sesuai dengan materi atau topik yang dibicarakan. Jangan hari ini saya akan menyampaikan tema apa, ternyata tidak relevan.
Itu tadi faktor penunjangnya ada linguistik dan non-linguistik. Nah, sekarang faktor penghambatnya. Faktor penghambatnya ada 3. Yang pertama ada faktor fisik. Ini tidak bisa kita hindari ya. Kadang-kadang sebagai pembicara atau sebagai pendengar, ada faktor-faktor fisik yang menjadi penghambat kegiatan berbicara. Apa? Misalnya pembicaranya kurang jelas mengucapkan salah satu huruf begitu ya, cadel gitu misalnya, ya, atau sengau, atau pendengarnya kurang pendengaran, atau sebenarnya tidak kurang pendengaran tapi karena situasi di sekelilingnya berisik begitu ya. Ini ada tetangga potong keramik begitu ya, atau di samping rel kereta atau di samping terminal. Nah, ini adalah termasuk ke dalam faktor fisik ya. Faktor yang ada pada partisipan dan faktor yang berasal dari luar partisipan di sekitar situ. Yang kedua, faktor media itu yang termasuk di dalamnya adalah tadi yang kita bahas, faktor linguistik dan non-linguistik. Linguistik, wah maaf salah ketik. Linguistik ada 5, non-linguistiknya ada 8, itu masuknya ke dalam faktor media. Yang ketiga, faktor psikologis atau kondisi kejiwaan partisipannya nih. Misalnya apa? Pembicaranya lagi kesel, komunikannya lagi sedih, wah cocok ya, pasti akan jadi penghambat dalam kegiatan berbicara. Dua-duanya sedang sensitif, akhirnya apa yang disampaikan itu jadi berbeda dengan apa yang ditangkap ya. Saat sakit itu biasanya jadi faktor psikologis ya. Ada beberapa orang yang memang emosional gitu ya. Emosional tuh artinya mudah terganggu dengan emosi, kalau senang terlihat, kalau sedih terlihat, kalau marah terlihat begitu, dan akhirnya menjadi penghambat dalam kegiatan berbicara. Jadi kalau kita mau jadi pembicara di depan umum, tinggalkan dulu masalah-masalahnya, tinggalkan dulu faktor-faktor psikologisnya, ya, agar hasil yang didapatkan juga maksimal. Berikutnya jenis berbicara ilmiah, ya. Berbicara ilmiah berbeda dengan berbicara biasa, jelas ya. Berbicara ilmiah merupakan kegiatan berbicara yang di dalam forum resmi atau forum ilmiah. Ya, biasanya nih kalau kita ada dalam forum ilmiah, tentu saja yang dibicarakan harus atau memerlukan data-data ilmiah gitu. Jadi jangan menurut saya, opini saya dan sebagainya, tidak bisa. Itu harus ada data, ada fakta ilmiahnya yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, untuk mahasiswa ya ada beberapa jenis berbicara ilmiah yang dibutuhkan baik di dalam kampus maupun di luar kampus, yaitu yang pertama ada pidato, yang kedua ada presentasi ilmiah, yang ketiga orasi ilmiah. Saya yakin tiga-tiga sudah pernah dengar. Yang pertama pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan halayak ramai untuk menyampaikan pernyataan, gagasan, ide, petunjuk, atau nasihat dengan susunan kata yang baik. Pasti sudah pernah berpidato, pasti sudah pernah mendengar pidato dan beberapa sudah pernah berpidato. Ya, apa? Berbicara di depan orang banyak, di depan halayak ramai. Isinya apa? Pernyataan, gagasan, ide, petunjuk, nasihat. Apa bedanya dengan ceramah, orasi, dan khotbah? Bukannya sama aja? Iya, sama. Sama-sama berbicara di depan orang banyak. Yang kita bahas semuanya ini adalah berbicara di depan orang banyak ya. Tapi ada bedanya. Bedanya di mana? Bedanya pada gaya penyampaian dan forum penyampaiannya. Ya, pidato isinya hal-hal umum. Sifatnya satu arah, tidak ada tanya jawab. Khotbah
sama, satu arah. Tapi isinya bukan hal umum, melainkan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Tidak ada tanya jawab saat khotbah Jumat. Ya, apalagi khotbah Idul Fitri, tidak ada. Ya, ceramah. Ceramah bisa dua-duanya. Bisa hal umum, bisa agama. Jadi jangan selalu mengaitkan yang namanya ceramah isinya pasti agama. Tidak. Ceramah bisa hal-hal umum. Saya bisa ceramah sama anak saya. Ya, ceramah. Isinya apa? Bisa keagamaan, bisa hal umum. Bedanya apa dengan pidato dan khotbah? Kalau ceramah itu dua arah. Pembicaranya bertanya kepada pesertanya, walaupun bertanyanya bukan seperti saat seminar begitu ya. Pendengarnya juga bisa bertanya saat ceramah. Jadi kalau kayak Mama Dedeh atau Ustadz Maulana itu ceramah ya, karena ada tanya jawab. Orasi nanti kita bahas setelah ini. Bagian pidato seperti juga wacana lisan yang lain, itu ada 3 bagian utama. Yang pertama, salam ini wajib hukumnya ya. Salamnya diusahakan salam yang bersifat umum begitu ya. Kalau misalnya mau menggunakan salam bersifat agama, tetap ada salam umumnya gitu ya. Berikutnya penghormatan. Penghormatan, saya ada siapa saja nih yang datang, begitu ya, pejabat-pejabat apa saja itu harus ada ucapan penghormatannya. Yang saya hormati, ya. Setelah itu apa? Ucapan syukur kepada Tuhan karena kita telah diberi kesempatan, karena kita telah diberi kesehatan. Ya. Jangan lupa sertakan temanya. Hari ini saya akan saya akan berpidato dengan tema gitu ya. Supaya apa harus menyampaikan tema? Supaya nanti pesertanya fokus, oh kira-kira yang mau diomongin ini. Gitu ya. Baru setelah itu inti pidatonya panjang kali lebar kali tinggi, semuanya seluk-beluknya itu semuanya dipaparkan. Nah, karena isi pidatonya panjang, maka sebelum menutup, sebelum memberi salam penutup, harus ada simpulannya. Ya. Simpulan dilakukan untuk mengingatkan peserta mengenai poin-poin utama yang sudah disampaikan. Jadi tadi ngomongin apa saja yang penting-pentingnya itu disimpulkan. Barangkali ada yang tidak mendengar, barangkali ada yang mengantuk, barangkali ada yang ke toilet, makanya harus disimpulkan. Nah, setelah ada simpulan itu biasanya akan ada ajakan, mengajak pesertanya, komunikannya untuk melakukan sesuatu. Kan ada tujuannya nih pidatonya. Ya, maka di akhir ada ajakan. Baru setelah itu permintaan maaf ya, karena misalnya ada kata yang kurang berkenan dan salam penutup. Usahakan salam penutupnya ya sama. Kalau keagamaan nanti pembukanya keagamaan berarti penutupnya juga keagamaan gitu ya. Kalau umum ya umum. Yang kedua adalah presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah pasti sudah pernah dilakukan. Presentasi ilmiah yaitu penyajian ilmiah yang bertujuan untuk memaparkan gagasan dalam forum ilmiah. Bu, saya pernah presentasi tapi tidak ilmiah, ya boleh. Tapi bentuknya hampir sama, tapi kalau ini isinya adalah gagasan dalam forum ilmiah. Ya, pesertanya tidak lebih dari 30 orang, ya mentok-mentok 40 orang lah, begitu ya. Kalau di kelas, Bu, soalnya di kelas saya ada 40 mahasiswanya, ya masuknya masihlah ke dalam presentasi ilmiah. Kalau sudah bergabung dengan satu angkatan, bentuknya bukan lagi presentasi. Materi yang disampaikan biasanya merupakan data ilmiah dari hasil riset atau penelitian. Orang yang melakukan presentasi ilmiah biasanya membutuhkan alat bantu
berupa lembar presentasi. Kalau kalian bilangnya PPT Bu siapin PPT, yang bahasa Indonesianya salindia ya, salindia. Jadi jangan bingung lagi kalau misalnya dengar kata ini, itu artinya PPT, PowerPoint. Salindia yang paparkan hendaknya tidak terlalu banyak, supaya apa? Supaya menghindari kejenuhan peserta. Ya tulis inti-intinya saja ya. Nah, yang ketiga ada orasi. Ya, ini orasi ilmiah. Tadi presentasi tidak lebih dari 30 orang. Nah, orasi baru yang banyak nih. Jadi kalau kalian lihat ya, kalian datang ke presentasi ilmiah, satu aula, satu gedung. Itu bukan presentasi, tapi namanya orasi. Ya. Jumlah pesertanya lebih biasa dilakukan dalam seminar, wisuda, pengukuhan guru besar, ataupun forum ilmiah lain yang lebih luas. Ya kalau masih dalam bentuk kecil-kecilan ya namanya presentasi, tapi kalau sudah di gedung atau di sewa hotel, di ballroom, aula, itu namanya orasi. Berikutnya forum berbicara ilmiah. Forum berbicara ilmiah merupakan tempat untuk bertukar pikiran. Bertukar pikiran, saya setiap hari juga bertukar pikiran. Ya, tapi ini membahasnya hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal ilmiah ya. Masing-masing forum memiliki perbedaan tergantung fungsi, bentuk, dan tujuannya. Sekarang kita lihat ya, ada apa saja. Yang pertama, ada yang namanya lokakarya. Lokakarya atau kalian mungkin lebih kenal dengan nama workshop. Ya. Workshop itu bukan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau misalnya ada mau ikut workshop, itu nama lainnya lokakarya ya. Lokakarya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai pertemuan antara para ahli atau pakar untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. Bu, saya mau ikut lokakarya, saya mau ikut workshop, tapi saya nggak ahli-ahli apa-apa, Bu. Setiap orang adalah ahli di bidangnya masing-masing ya. Saya yakin kalian ahli dalam bidang kesehatan daripada saya. Ya, jadi kalau kalian ikut lokakarya dalam bidang farmasi atau kesehatan sudah tepat karena memang kalian akan ahli di bidang itu. Ya. Selain itu, lokakarya juga berfungsi untuk menghasilkan sebuah produk. Jadi kalau kalian ikut lokakarya ada produknya. Jangan berpikir produk itu hanya benda. Ya, produk itu bisa juga non benda. Misalnya kalau saya ikut workshop atau lokakarya penulisan di media massa, hasil yang saya ciptakan bukan surat kabar, bukan majalah, bukan komputer, internet. Bukan, tapi produknya apa nih? Non benda, tulisan. Ya. Tulisan yang akan dipublikasikan di media massa. Bisa tulisan yang akan diterbitkan ke media massa, media cetak atau media online, media daring. Kalau saya ikut workshop atau lokakarya kurikulum, karena saya dalam bidang pendidikan nih. Hasilnya apa ya? Oh, hasilnya kalau di S1 RPS, rencana pengajaran. Kalau di sekolah mungkin RPP namanya ya, RPP ya. Jadi bentuknya sekali lagi bisa benda, bisa non benda. Kuliah umum. Ya, sudah pasti pernah kuliah umum. Sebentar. Ya, kuliah umum yaitu forum ahli yang dihadiri oleh satu orang pemateri ahli. Jadi kalau kalian ikut kuliah umum itu yang berbicara pematerinya biasanya satu. Ya, kuliah umum biasanya dipandu sama moderator. Jadi pematerinya tidak bicara sendirian, walaupun
Bu katanya satu, Bu, pematerinya satu, tapi di sebelahnya ada moderator. Ya, moderator yang mengarahkan jalannya kuliah. Di sampingnya lagi ada notulen, notulis. Ada beberapa yang moderator dan notulisnya sama, notulennya sama. Tapi sebagian besar berbeda karena akan aneh kalau seorang moderator sibuk menulis dari awal sampai akhir begitu ya, tanpa memperhatikan pembicaranya gitu. Ya biasanya kan moderator itu membantu pematerinya nanti. Biasanya pada umumnya adalah 2. Moderator menulis tapi hanya simpulan-simpulan pentingnya saja, sedangkan notulen itu menulis dari awal sampai akhir apa yang diucapkan oleh pemateri ahlinya. Ya, kuliah umum dan kuliah biasa berbeda. Ya, kalau kuliah biasa semuanya ini saya mengajarkan mahasiswa. Tapi kalau kuliah umum ada yang bebas gitu ya. Jadi bukan hanya mahasiswa tapi juga untuk umum. Kalaupun khusus mahasiswa biasanya ada mahasiswa dari luar. Kalaupun hanya mahasiswa dari dalam ya berarti semua angkatan itu kuliah umum ya, bukan cuma satu angkatan. Seperti halnya kuliah pada umumnya, kuliah umum juga diselingi diskusi yang dipandu tadi oleh moderator. Ya. Dan peserta boleh bertanya seputar materi yang akan dijawab oleh moderatornya. Maaf, oleh narasumbernya. Berikutnya ada seminar. Seminar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli atau guru besar atau pakar ya. Seminar merupakan forum ilmiah yang dihadiri minimal oleh 2 orang pembicara. Kalau tadi kuliah umum 1, kalau seminar itu 2, 3, 4. Jadi kalau kalian lihat nih di depan, wah yang membicara gantian, ada 3 orang. Pertama, terus bicara lagi ada, oh berarti ini namanya seminar ya, bukan kuliah umum. Sama dengan kuliah umum, persamaannya ya, dipandu oleh moderator dan ditulis oleh notulisnya ya. Notulen sama. Berdasarkan cakupannya, mungkin kalian sudah pernah menghadiri seminar nasional atau seminar internasional, sudah tahu bedanya ya. Seminar nasional yang dibahas adalah masalah nasional, kalau seminar internasional yang dibahas itu masalah internasional, masalah yang global atau lebih umum begitu ya. Dan bahasa pengantarnya biasanya bahasa Inggris. Ini kalau untuk sertifikat nilainya besar. Sekali lagi, forum berbicara ilmiah ada 3, lokakarya, kuliah umum, seminar. Maaf, satu lagi, simposium. Maaf. Kelewat. Simposium. Simposium merupakan diskusi publik yang terarah dan dihadiri oleh beberapa pembicara. Apa bedanya, Bu, sama seminar? Kalau seminar, narasumbernya misalnya 3. Pesertanya tanya, narasumbernya jawab. Tapi kalau simposium, ini bentuknya diskusi. Diskusi publik ramai-ramai. Ya, dihadiri oleh beberapa pembicara. Mungkin bentuknya tidak sebesar seminar begitu ya, yang pembicaranya 3, moderatornya 1, notulisnya 1, pesertanya ada 100. Simposium tidak seperti itu.
Ya, simposium itu nanti semuanya ikut berbicara dan berdiskusi. Ya, kalau misalnya seminar kan paling bertanya dibatasi ya 3, 5. Tapi kalau simposium itu membahas, berdiskusi secara massal atau publik. Ya, diskusi dalam simposium dipandu oleh moderator, sama dicatat oleh notulen. Setiap pembicara memberikan pemaparan sesuai waktu yang diberikan, masalah yang dibahas itu sudah diinformasikan sebelumnya, jadi kita bisa bahas, oh kira-kira saya mau tanya apa, kita mau berdiskusi apa, itu sudah tahu. Ya. Berikutnya, menjadi pembicara yang baik. Gimana ya caranya? Tidak semua orang mampu berbicara dalam forum ilmiah. Tidak semua orang punya kemampuan itu. Ya, berbicara dalam forum ilmiah perlu dipelajari oleh setiap mahasiswa agar menjadi pembicara yang baik di masyarakat. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus ya memikirkan penampilan. Yang pertama kali dilihat penampilan, bukan berarti saat saya mau pidato. Saya udah beli jilbab baru, baju baru, celana baru, sampai sepatunya baru. Tidak harus seperti itu. Ya, penampilan yang penting rapi, tidak berlebihan, tidak mencolok mata, begitu ya. Jangan sampai jilbabnya kuning, bajunya merah, celananya hijau gitu kan ya. Supaya kelihatan Bu di depan, soalnya ruangannya besar, tidak perlu seperti itu. Ya, saat kita berada di depan, mau kita pakai baju warna apapun tetap akan terlihat. Jadi rapi, tidak berlebihan. Ya, juga jangan sampai penampilan kita mengganggu konsentrasi dan fokus pesertanya gitu ya. Pesertanya jadi mikir, wah bajunya nih kayaknya Dior nih, tasnya Gucci, sampai begitu ya. Jadi jangan sampai memecah fokus. Yang kedua, menguasai materi, ya ini penting. Penampilan penting karena itu yang pertama kali dilihat, tapi menguasai materi juga penting. Buat apa kalau tampilannya sudah rapi, tapi saat berbicara tergagap-gagap karena nggak hafal materinya apa, ketika ditanya juga tidak bisa jawab gitu. Ya. Yang ketiga, karakter. Semua orang punya karakter masing-masing. Ya. Mungkin ada yang karakternya ceria, tapi ada juga yang pendiam. Tapi karakter itu bisa berubah, bisa dipelajari paling tidak saat kita jadi pembicara di depan umum. Ya, Bu, saya malu, saya nggak bisa karakter saya seperti ini. Karakter itu bisa dipelajari, nak. Baca lihat-lihat video gitu ya, tayangan-tayangan ketika pembicara lain berbicara. Kan kita pasti pernah lah ya senang gitu ya melihat ih enak banget nih dengerin dia ngomong gitu. Wah, bagus juga nih. Kita bisa mengikuti itu, mengikuti tapi bukan mengkopi sampai kita kehilangan jati diri, itu tidak perlu ya. Kita ikuti saja yang baiknya supaya bisa menutupi kekurangan kita gitu ya. Keempat, memahami peserta. Pahami pesertanya siapa, usianya berapa, tingkat pendidikannya apa, itu harus disesuaikan. Ya, jangan kita asik aja gitu ya, padahal ternyata pesertanya bapak-bapak semua, sudah sepuh-sepuh gitu. Biasanya kalau saya setahu saya sholat pun seperti itu ya, imam harus memahami makmumnya gitu ya, makmumnya apakah remaja, orang dewasa atau orang tua gitu ya, harus memikirkan itu. Suratnya panjang atau pendek itu kan harus melihat juga makmumnya siapa. Itu biasanya pembicara pun harus memahami peserta. Luwes, jangan kaku. Ya, belajar. Makanya
sekali lagi belajar. Jam terbang. Pokoknya jangan takut, saya nggak pernah ngomong di depan umum, Bu, jadi saya nggak pernah mau. Suatu saat pasti harus. Ya, memiliki selera humor. Supaya tidak kaku tadi dan luwes, maka pembicara itu harus menyelipkan lah ya, menyelipkan sedikit-sedikit anekdot, jokes begitu. Tapi juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak dari awal sampai akhir nanti bentuknya bukan seperti pidato, bukan seperti seminar, malah kayak stand up comedy. Ya, atau seperti lawakan. Secukupnya saja ya, tambahkan pantun kah, tambahan kutipan lirik lagu kah, boleh. Nah, pembicara yang baik juga harus punya solusi atas masalah yang terjadi ya, tadi saya katakan di awal. Misalnya mic-nya mati nih, kira-kira apakah seminarnya dihentikan atau menunggu mic-nya betul? Nah, itu solusinya seperti apa? Atau misalnya PowerPoint-nya macet, gitu ya. Jadi harus tahu solusi yang terbaik dari masalah yang terjadi. Walaupun dalam hati kesel gimana sih ini panitianya, tapi di depan peserta jangan seperti itu ya. Cari solusi yang baik supaya tetap berjalan dengan baik kegiatannya, sesuai dengan apa yang ditujukan ya. Oke. Selesai. Sudah 29 berarti hadir semua ya. Hadir semua. Oke. Dia Ayu. Dia Ayu. Anita Rahman. Iya, Ayu hadir, Bu. Ya, Anita. Hadir, Bu. Mala. Hadir, Bu. Romli. Hadir, Bu. Yulita. Hadir, Bu. Ravelina. Ada ya. Lulu. Hadir, Bu. Ade. Oh ya, maaf. Geser. Septi. Hadir, Bu. Siti. Hadir, Ibu. Siti Nurmaya maksudnya. Ayo dia. Fahmi. Fahmi mana? Tadi ada ya Fahmi ya? Fahmi, Rizky. Ya, Ravalina hadir. Fahmi di mana Fahmi? Sulis? Sulistiani. Ya, Bu, hadir. Ya. Sulis minggu lalu tidak hadir ya Sulis ya? Iya, Bu. Oh iya. Ya, saya absen 2, yang satu saya isi masuk, yang satu tidak ya, karena nggak ada keterangan. Sebenarnya kamu bisa sampaikan aja ke temannya. Ini Fahmi nih, tolong dicari dong nih ya. Fahmi. Sebelum saya tutup. Iya, Siti Pating. Ananda Sela. Hadir, Bu. Sri Amalia. Hadir, Bu. Iskandar. Nia Febri. Azahra. Hadir, Bu. Ara. Mutiara. Hadir, Bu. Nia ada Septia Wafa. Hadir, Bu. Indah Okta. Hadir, Bu. Hovifa. Hadir, Bu. Siti Fatima ada lagi di jalan. Teguh. Hadir, Bu. Arif. Ada. Siti Askia. Arif, Siti, Siva. Hadir, Bu. Seli. Fahmi hadir, Bu. Fahmi hadir. Oke. Silvi. Fahmi sudah ada? Ada, Fahmi? Ada, Bu. Hadir. Oke. Lagi di rumah sakit nih? Lagi di tempat kerja sih, Bu. Kamu kenapa nggak mau disuruh ikut debat, Fahmi?
Saya takut jadwalnya bentrok Bu sama kerjaan. Iya, akhirnya ditunjuk deh anggota hima ya sudah. Oke ya, jadi kita bertemu minggu depan. Materi kita tinggal menulis ya. Jadi minggu depan dan 2 minggu lagi materinya adalah menulis karangan ilmiah ya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu.